Kalau tadi masih pengantar, makanya saya tanya berapa lama. Sepertinya agak lama. Kita coba buka Kisah Para Rasul. Ini kitab ini Kisah Para Rasul. Kalau tadi malam Pak Simon sudah bawakan ayat 1 sampai dengan ayat berapa? Maka saya sampai 11. Ini perbantuan buat kita menjadi renungan kita. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Coba dibaca. Ya. Gak usah pakai naik, Tuhan mendengar. Yesus berangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Amin. Kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa terakhir untuk penggenapan firman Allah di masa Yesus. Ya. Ketika Yesus tidak naik ke surga, berarti firman Tuhan tidaklah lengkap. Kenapa? Ada yang ingat masa kebangkitan Yesus, bahwa ketika Yesus bangkit di hari ketiga, adakah murid-murid percaya bahwa Yesus bangkit? Adakah Maria Magdalena sebagaimana disebutkan dalam Matius percaya bahwa Yesus bangkit? Ia menangisi tempat di mana Yesus ada. Rasul-rasul yang dekat dengan Yesus saja, yang sudah mendapatkan pengajaran selama hidupnya Yesus, mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak memiliki iman percaya kepada Yesus tentang kebangkitan Yesus itu sendiri. Dapat kita bayangkan saudara-saudara, kalau Yesus bangkit, ia langsung naik ke surga tanpa menampakkan diri kepada Maria dan kepada para rasul. Apakah firman ini akan memiliki kekuatan sampai hari ini? Itu sebabnya Yesus ketika dia bangkit, dia tidak langsung ke surga. Ia menampakkan dirinya kepada Maria. Maria yang menangis Yesus di kubur itu, dikira diambil oleh orang lain. Coba kalau dia percaya bahwa Yesus bangkit, dia tidak akan menangisi Yesus. Bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Dan ini sudah berulang-ulang Allah Yesus sampaikan. Yesus ajarkan sebelum Yesus disalibkan. Murid-murid itu tidak percaya. Murid-murid itu tidak memiliki iman yang sempurna seperti yang Allah ajarkan. Ini jauh lebih hebat kita. Kita hanya percaya karena mendengar, tidak melihat di luar yang 5.000 orang tadi, di luar oleh para rasul yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Jadi kita jauh lebih hebat dari para rasul. Kita hanya percaya karena mendengar, karena melihat apa yang diperbuat Tuhan, karya-karya Allah selama
Kita tidak pernah melihat Yesus bertemu langsung. Tadi malam berdiskusi dengan Pak Mamoso. Adakah orang yang bertemu secara langsung dengan Yesus? Kita pandang lebar dari malam berdiskusi. Ketika saya menghirup napas ini, saya menghembuskan napas saya ke tangan, tanda masih ada napas saya, berarti di dalam diri saya Allah ada. Kenapa? Napas kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita langsung dari Allah. Jadi peristiwa terakhir ini membuat dan melengkapi serta menyempurnakan peristiwa tentang Alkitab. Karena Yesus naik ke surga, maka sempurnalah apa yang telah disampaikan oleh para nabi terdahulu di dalam kitab perjanjian lain dan apa yang dikatakan oleh para rasul di dalam kitab perjanjian baru. Itu menyebabkan benar-benar Yesus adalah Tuhan. Ya. Tadi di dalam ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka sudah melihat Yesus bangkit dari kematian. Mereka masih bertanya tentang hal duniawi. Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerajaan seperti yang pernah ada pada zaman Daud. Padahal Allah menafsirkan tidak demikian. Maksud Allah kerajaan Israel adalah kerajaan Kristus yang kekal, bukanlah kerajaan Israel secara politik. Orang-orang yang berkumpul ini masih bertanya kepada Tuhan, masih terkait dengan politik Israel. Maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel saat ini? Itu menggambarkan pemerintahan dunia. Padahal Yesus bermaksud tidak untuk memulihkan Israel secara politik. Yang dimaksud Yesus adalah memulihkan kerajaan Kristus ini. Israel itu bukanlah gambaran negara Israel yang dimaksudkan oleh Allah. Ini betul-betul kalau saya memahami sungguh bahwa apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang dekat dengan Tuhan justru tidak seperti yang Allah harapkan. Kita sebagai orang percaya tadi yang sudah menyaksikan ribuan tahun yang lalu mendengar bahwa Yesus telah naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga menyempurnakan karya keselamatan Allah sehingga semuanya sempurna. Tidak ada yang perlu diragukan, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan penyertaan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ya. Setelah Yesus naik ke surga, apa yang akan kita nantikan? Berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Yesus naik ke surga, maka kita akan menantikan hari kedua. Yang kedua kalinya, setelah Dia bangkit, Dia akan turun kembali ke bumi untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada-Nya. Maka ketika Yesus bangkit ini mengingatkan kepada kita bahwa waktunya semakin dekat. Oleh karena itu berjaga-jagalah, bersiaplah. Katanya, kedatangan Tuhan sama seperti kedatangan pencuri. Pencuri datangnya pagi atau malam? Umumnya pencuri datang di tengah malam. Walaupun sekarang banyak juga pencuri motor di pagi hari ya. Tapi ini menggambarkan pencuri datang di waktu gelap, di waktu orang terbatas penglihatannya, di waktu orang banyak beristirahat. Waktu itulah, di rentang waktu itulah kita harus bersiap diri.
berjaga-jaga. Tinggal ini yang perlu kita renungkan dalam diri kita. Menanti kedatangan Tuhan bukan kedua. Dengan apa? Berjaga-jaga, karena tidak seorang pun yang tahu hari kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Yesus ketika menampakkan diri kepada Maria yang tadi malam kita diskusikan, Maria yang maksud di sini adalah ibunya Yesus. Di mana kita di dalam kitab Matius itu dia menangis Yesus tidak ada. Datang ke kubur dia menangis. Dan kita ini diutus oleh Allah menjadi saksi. Apa pengertian saksi? Contoh, kalau kita pemilu, kalau kita ada pemilihan legislatif atau presiden, setiap calon itu ada saksinya, ada tim kampanye. Bagaimana kita mau mengkampanyekan seseorang yang kita calonkan kalau kita tidak kenal orang ini, kalau kita tidak mengetahui cara kerja orang ini, kalau kita tidak mengetahui tujuan orang ini? Masakah kita mengkampanyekan orang ini untuk membawa kita ke dalam maut? Demikian juga kita yang menjadi saksi Allah. Di dalam Matius 28 itu dikatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa milikmu. Maka ketika Yesus bangkit ke surga, kita diutus menjadi saksi. Saksi yang seorang apa yang menjadi saksi? Kita kriteria saksi itu seperti apa? Yang betul-betul dia mengetahui tentang kerajaan Yesus. Jadi itu beberapa hal yang setelah peristiwa kenaikan itu kita termasuk diutus oleh Tuhan menjadi saksi. Ya, andaikan saja kita memiliki iman seperti perwira yang di Kapernaum yang majikannya disembuhkan oleh Tuhan, bukan karena iman sang perwira itu. Iman lewat iman prajurit itu yang percaya Yesus bisa menyembuhkan majikannya. Padahal prajurit itu yang percaya pada Yesus kan bukan majikannya. Tuhan mencontohkan perwira itu sebagai teladan bagi kita. Dia berkata kepada Tuhan, hamba-Mu sakit, tolong sembuhkan. Yesus bilang, ya anak aku akan ke rumahmu. Tapi dia tidak menunggu Yesus itu datang. Dia hanya bilang, katakan saja, dia pasti sembuh. Katakan saja, dia pasti sembuh. Makanya Allah bilang, Yesus bilang, aku belum pernah menemukan iman yang sebesar ini di Israel. Katakan saja. Itu menyebabkan mujizat Allah terjadi bagi majikannya karena iman percaya. Tidak perlu Yesus hadir untuk menjawab, hanya mengatakan saja, maka majikan itu akan sembuh. Iman dia itu menjadikan majikannya sembuh. Dalam berjaga-jaga kita perlu belajar dari 10 gadis yang diumpamakan itu. Ada 10 orang gadis, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Kenapa dibilang bijaksana? Seumpama menantikan kedatangan mempelai, 5 perempuan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya berikut dengan minyaknya. Tetapi 5 gadis yang bodoh tadi, dia hanya membawa pelitanya tanpa mempersiapkan minyaknya. Ketika misalnya dijanjikan bahwa malaikat atau pengantin akan datang jam 2, gadis bodoh ini hanya membawa secukupnya pelitanya. Dia tidak memperkirakan bahwa apakah akan molor waktunya, apakah mungkin jam 5 dia akan datang.
tadi mempersiapkan minyaknya kalau dia tidak datang tepat pada waktunya. Ini sungguh luar biasa, menjadi pelajaran bagi kita dalam berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri kita seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi. Ya. Kita sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa oleh karena perbuatan satu orang manusia, yaitu Adam. Bukan anak saya ya, Adam. Adam membuat kita seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi di balik semua itu, hanya oleh karena satu orang anak manusia, maka kita semuanya dibenarkan, ditebus dari dosa oleh seorang anak manusia yang disebut Yesus Kristus. Begitu ada menjatuhkan kita dengan dosa, Yesus diutus oleh Allah karena kasih-Nya untuk memberikan pengampunan bagi seluruhnya tanpa terkecuali yang percaya kepada-Nya. Jadi firman ini sering kita dengar, tapi tidak cukup untuk satu kali. Kita perlu terus belajar supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa memahami apa maksud Tuhan kalau bukan karena kehendak Allah lewat Roh Kudus. Ya, jadi kita perlu untuk terus belajar mendekatkan diri dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam berjaga-jaga tadi kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam ayat 7 itu sampai dengan 9, Yesus menjawab bahwa waktu dan saatnya bukan untuk mereka ketahui, tetapi mereka akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun atas mereka dan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa misi mereka bukan hanya untuk bangsa Israel. Misi Yesus itu universal, bukan saja hanya untuk umatnya, warga Israel, tetapi misi Yesus dalam ayat 7 sampai dengan 9 ini menunjukkan sifat yang universal, seluruh dunia. Dan di dalam ayat 9 sampai dengan 11, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid. Kemudian dua orang malaikat sudah berkata kepada mereka bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini adalah janji kedatangan Yesus kali kedua. Kita tinggal menunggu kedatangan ini. Kalau ini sudah tiba waktunya, maka pemerintahan Allah itulah yang akan terjadi. Pemerintahan yang 1000 tahun lamanya itu. Ya. Jadi kita perlu merenungkan lebih dalam bahwa ada hal yang paling saya kalau saya sebutkan itu, kita ini jauh lebih hebat dari mereka yang menyaksikan langsung peristiwa. Mereka melihat saja masih ragu-ragu. Mereka diajak Yesus saja masih ragu-ragu. Kita yang hanya mendengar, memiliki keyakinan hidup, memiliki iman percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Di Yesus juga mencontohkan tentang dua perumpamaan, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Kembali lagi, orang yang bijaksana itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu.
ketika hujan dan banjir datang menerpa, rumah itu tidak akan roboh. Itu gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Disebut adalah macam orang bijaksana. Orang yang kedua adalah ia yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan datang, badai datang, ini rumah akan hancur. Itu digambarkan sebagai orang yang mendengar firman, tetapi tidak mengaktualisasikan, tidak melakukan. Percaya saja tidak cukup. Kalau kita tidak melakukannya dalam hidup kita, sia-sialah hidup kita selama usia kita. Bahwa bukan kerajaan surga yang menjadi tempat kita. Ya. Jadi renungan ini penting untuk kita renungkan dalam hidup kita. Yesus telah bangkit, Yesus telah naik ke surga, dan dalam segala sesuatu kita diutus oleh Allah, yaitu Roh kebenaran itu, Roh Kudus, untuk menghibur kita, untuk memberkati kita, menyertai kita dalam melaksanakan tugas menjadi saksi Allah. Setiap kita menjadi saksi, tidak ada yang luput. Kalau orang percaya, berarti kita menjadi saksi Allah. Untuk bisa menjadi saksi, yang saya katakan tadi, harus tahu apa yang akan disaksikan. Bagaimana kita menyaksikan Yesus, kita tidak tahu yang mau kita saksikan. Begitu kita ngobrol, berdebat, aku, tenggelam. Ya, tenggelam. Karena apa? Kita tidak siap secara rohani. Tugas kita adalah berjaga-jaga. Yang pasti, ketika Yesus naik ke surga, seluruh perdebatan yang ada, apakah Yesus itu adalah Mesias, apakah Yesus dari Allah, semua telah tergenapi. Kenapa tergenapi? Kalau dia bukan dari surga, ketika dia mati, maka tubuhnya akan menjadi tubuh yang fana, kembali ke bumi. Yang membedakan kita dengan Yesus, karena dia dari surga, maka dia kembali ke surga. Setiap kita yang mati karena apa? Berpisahnya roh dengan daging. Orang yang mati, dagingnya yang fana itu kembali ke tanah, sementara rohnya kembali kepada Allah. Rohnya siapa? Rohnya orang-orang yang benar hidupnya, maka kembali kepada Allah. Tetapi rohnya orang-orang yang tidak benar, dia masuk ke dalam pintu neraka. Di sanalah dia menantikan penghukuman sebagaimana yang Tuhan sudah janjikan itu. Jadi kita tidak cukup hanya dengan percaya, lakukan, saksikan dalam setiap kita dari di seluruh dunia sampai ke ujung. Kita harus menyaksikan Allah yang terkecil, dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita, menyaksikan kebesaran Allah pada diri kita, untuk tidak cepat-cepat ngambek, untuk tidak cepat-cepat berputus asa, untuk tidak cepat-cepat galau. Kalau galau, datang kepada Tuhan, minta petunjuknya, karena Allah sumber hikmat, sumber segala sesuatu yang baik. Jadi tinggal satu waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan Yesus kali kedua. Untuk itu bersiaplah, berjaga-jagalah. Lihat seperti contoh gadis yang muda dan yang bijaksana itu. Kita mau pilih gadis yang mana?
Lihat seperti dua orang yang membangun rumah tadi, hanya mau mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, atau mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Kemanapun kita bersaksi, kemanapun kita pergi, Allah berjanji Ia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Percayakan firman Tuhan, teguhkan hati, dan terus bertumbuh dengan Tuhan agar kita semua kelak dapat menerima mahkota kehidupan. Saya tadi malam waktu kita ibadah, saya searching lagu yang tadi dinyanyikan. Saya kirim ke WhatsApp saya untuk minta dinyanyikan hari ini. Tapi tadi singer sudah menyanyikan lebih dahulu. Berarti Tuhan mengkoneksikan itu ke dalam pikiran saya. Karena apa? Lagu ini sudah lama tidak saya nyanyikan. Dulu saya waktu di asrama Pak, setiap pagi berdoa. Kalau tidak berdoa tidak makan. Kalau tidak makan lapar. Lagu ini sering banget saya nyanyikan. Jadi saya senang tadi lagu itu yang dinyanyikan tadi. Puji Tuhan, tadi malam Tuhan ingatkan saya lagu itu, dan hari ini tanpa saya minta sudah dinyanyikan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus yang Maha Besar, selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat Tuhan, sangat jelas, sangat sungguh memberikan pengertian kepada kami, menyadarkan diri kami betapa kami mesti bersiap, tapi juga sekaligus kami mesti percaya dan lebih lagi, bukan hanya percaya, tapi juga belajar melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan tidak terbantahkan. Firman Tuhan disaksikan, dibuktikan lewat karya Tuhan dalam kehidupan para pendahulu kami, bapak-bapak iman kami, bapak-bapak gereja kami, dan juga kepada kami sendiri. Kami mengalaminya hari lepas hari. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan betapa sungguh Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik. Dalam kesalahan kami pun Tuhan menyimpulkan kami akan kesalahan takaran kami, karena firman-Mu kebenaran, karena Roh-Mu adalah Roh kebenaran. Maka Tuhan Kau membenarkan hidup kami, tapi juga terus membuat pembenaran di dalam kehidupan kami dari sehari ke sehari. Pada akhirnya kami akan menjadi sama seperti Kristus, serupa dengan gambaran Kristus. Itulah panggilan kami untuk mempersiapkan diri. Terima kasih kepada Tuhan yang Tuhan sudah pakai hari ini demi menaburkan firman Tuhan. Pakai, beri sehat, dan terus senantiasa memiliki hati yang terus takut-takut Tuhan dan terpanggil dalam pekerjaan Tuhan. Memperkuat, memperkokoh pekerjaan Tuhan di gereja di mana hamba memberi tempat. Kemuliaan, pujian dan syukur bagi Tuhan Allah kekal selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Oke, baik. Kita ada waktu beberapa jam lagi. Kita akan mengisinya dengan apa gini? Jawab dulu ya. Nanti aja setelah sekalian terakhir penutup. Soalnya waktunya kita kejar-kejaran. Oke.